Bab 1311. Saat dia berbicara, Jubajie putus asa. Daryl mengangguk. Secara teknis bisa. Namun, Mystic Sky Golden Elixir telah disimpan di sini begitu lama. Sudah sekitar beberapa ribu tahun. Saya tidak yakin apakah ramuan itu masih efektif. Haha. Ini bagus. Kecantikanku bisa hidup kembali. Jubajie berkata tanpa membiarkan Daryl selesai. Dia segera membuka peti mati Diao Chan. Ketika Jubajie pertama kali mengerahkan pandangannya pada Diao Chan, dia terkesan dan jatuh cinta. Dia merasa kecewa mengetahui Diao Chan telah meninggal beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi sekarang dia tahu bahwa Mystic Sky Golden Elixir dapat membangkitkan orang mati, dia bahagia. Tanpa berpikir lebih jauh, hal pertama yang dia inginkan adalah Diao Chan hidup kembali. Sebelum Debra dan Daryl bisa bereaksi, dia telah menuangkan Mystic Sky Golden Elixir ke bibir merah Diao Chan. Haha. Cantik, cantik, bangun. Haha. Cantik, cantik, cepat bangun. Jubajie tersenyum sambil menatap Diao Chan tanpa berkedip. Daryl menarik napas dalam-dalam dan menatap Diao Chan dari dekat. Wanita tercantik di dunia akan dibangkitkan? Saat mereka bertiga fokus pada Diao Chan, tiba-tiba, sesosok tubuh bergegas mendekat dan mengambil mutiara spiritual dari peti mati Lubu. Dia kemudian melompat turun dan lari dari istana. Itu Ewan. Ewan hampir menyerah ketika dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk mengambil mutiara itu. Namun, begitu dia melihat bahwa yang lain terganggu oleh Diao Chan, dia tahu ini adalah kesempatannya. Saat dia berlari, dia berteriak pada Rachel, "Rachel, lari!" Rachel dengan cepat melompat ke dalam tindakan mengikuti di belakangnya. Pada saat itu, keduanya sangat bersemangat. Mutiara spiritual ini berisi teknik pamungkas Lubu, kitab suci 8 arah pertempuran darah. Saya mengerti. Pada saat itu, Ewan sudah membayangkan betapa dia akan menjadi lebih kuat dan terkenal. SHT. Daryl akhirnya menyadari apa yang terjadi dan sangat marah. Betapa menjijikannya Ewan dan Rachel. Saya sudah sangat pemaaf, tetapi mereka terus memanfaatkan saya. Sekarang, dia bahkan mengambil mutiara spiritual. Kembalikan itu. Daryl meraung saat dia akan mengejar mereka. 7M. Pada saat yang sama, Jubajie memarahi, beraninya kau mencuri mutiara spiritual. Anda meminta kematian. Kemudian, dia melompat dan melompat juga, tetapi Ewan dan Rachel sudah meninggalkan istana. Haha, kitab suci 8 arah pertempuran darah. Saya memiliki kitab suci 8 arah pertempuran darah. Ewan tertawa. Tertawa. Dia tidak khawatir sama sekali ketika dia melihat Jubajie mengejarnya. Dia tertawa dan akan mengaktifkan energi internalnya untuk mengkonsumsi mutiara spiritual dan mendapatkan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Namun, karena kegembiraannya, Ewan lupa bahwa dia telah meninggalkan istana dan telah tiba di formasi api bintang 9 di luar istana. Sebelumnya, Daryl telah memimpin semua orang ke dalam istana dengan aman karena dia tahu cara menghancurkan formasi. Namun, Ewan dan Rachel tidak tahu sama sekali. Begitu mereka memasuki formasi, mereka segera mengaktifkannya. Bang! Formasi diaktifkan, dan bola api biru melonjak dari tanah. Ah! Ewan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya diselimuti api biru. Saat dia berteriak kesakitan, mutiara spiritual di tangannya telah terguling. Formasi mendapatkan namanya karena formasi yang mengandung api biru bintang 9 terangkat dari tanah. Ah! Ewan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum tubuhnya diselimuti api biru. Saat dia berteriak kesakitan, mutiara spiritual di tangannya telah terguling. Formasi mendapatkan namanya karena formasi yang mengandung api spiritual bintang 9, yang merupakan api biru yang menyembur keluar. Rachel, tolong aku. Ah! Tolong aku. Ewan berteriak saat api membakarnya. Seruan bantuannya menghantui. Ewan! Rachel juga tidak aman. Di saat berikutnya, Rachel juga dikelilingi oleh api besar. Bab 1312. Ah! Daryl, tolong aku. Tolong bantu aku. Selamatkan kami. Ewan tidak bisa berhenti berteriak sambil menatap Daryl, memohon. Suara Ewan bergetar saat dia berteriak.
Dia telah kehilangan semua kesombongannya dari sebelumnya, dan hanya ketakutan dan ketidakberdayaan yang tersisa di hatinya. Aku. Daryl benar-benar keren dan tidak menunjukkan perubahan emosi ketika dia mendengar suara Ewan berteriak minta tolong. Ewan terlalu serakah. Beraninya dia mencuri kitab suci 8 arah pertempuran darah tepat di depanku. Dia pantas dibakar sampai mati, pikirnya. Debra terlihat sangat khawatir. Daryl. Rachel masih adik baptismu. Sejujurnya, Debra juga geram saat Ewan dan Rachel merebut harta karun tadi. Namun, dia tetap seseorang dan baik hati. Dia tidak tahan melihat Rachel dan Ewan dibakar api. Aku tidak akan menyelamatkan mereka. Daryl mengatupkan giginya. Dia membenci Ewan dan Rachel, dia tidak ingin menyelamatkan mereka. Ketika dia mendengar itu, Ewan benar-benar kehilangan harapan. Sekarang, api telah menyebar, dan Ewan dilalap lautan api. Api itu sedikit lebih lemah untuk Rachel, tetapi api masih menjebaknya. Daryl, tolong selamatkan mereka, ulang Debra sambil menggigit bibirnya dan menarik lengannya. Debra, kamu terlalu baik. Apa gunanya menyelamatkan orang seperti mereka? Kata Daryl sambil mencium Debra dengan lembut. Tetapi Ewan dan Rachel terlalu menyedihkan. Mengapa Anda tidak menyelamatkan mereka? Tolong, kata Debra sambil melihat ke bawah. Daryl menghela napas. Setelah memikirkannya sebentar, dia akhirnya mengangguk. Bagus. Rachel dan Ewan telah menyerang Daryl beberapa kali, tetapi dia tidak pernah membalas dendam terhadap mereka. Itu terima kasih. Balas dendam berkat kebaikan Debra sehingga Daryl tidak mau terlalu berhati dingin. Kemudian, dia berlari ke lautan api. Ah! Ewan berteriak saat suaranya menghilang. Daryl telah selangkah terlambat, dan sekarang seluruh tubuh Ewan telah terbakar habis. Bahkan tidak ada abu yang tertinggal. Debra dan Jubajie menarik napas dalam-dalam ketika mereka menyaksikan itu. Itu adalah kekuatan api bintang 9. Itu menakutkan. Ewan. Ewan, jangan tinggalkan aku. Ewan. Rachel berteriak sekuat tenaga saat dia jatuh ke tanah, menangis. Tubuhnya juga terbakar, dan kondisinya kritis. Jika tidak ada yang menyelamatkannya segera, dia akan berakhir seperti Ewan dalam 10 detik. Daryl telah tiba tepat pada waktunya. Ini. Dalam 10 C. Daryl telah tiba tepat pada waktunya. Ikut denganku. Daryl menarik lengannya dan membawanya keluar dari lautan api. Dia memiliki api dingin lili putih di tubuhnya, jadi dia bisa mengendalikan api ajaib dunia. 9 bintang api tidak akan menyakitinya sama sekali. Bang! Api dingin White Lily keluar dari telapak tangan Daryl. Setelah muncul, api bintang 9 yang terbakar padam dalam sekejap. SHT. Apakah itu api ajaib terbaik di dunia, api dingin White Lily? Jubajie tercengang saat melihat itu. Matanya terbuka lebar saat dia menatap kosong ke arah Daryl. Dia tidak bisa berkata-kata. Bab 1313. Ketika dia melihat Daryl berlari ke Rachel, Jubajie khawatir. Tidak peduli apa, itu masih formasi api bintang 9. Itu bukan hal yang mudah untuk ditangani, dan Anda bisa dengan mudah terbakar. Namun, Jubajie tidak pernah membayangkan bahwa Daryl memiliki api ajaib terbaik di dunia, api dingin lili putih. Daryl menyelamatkan Rachel dan mengambil mutiara spiritual di jalan juga. Ewan telah mencuri mutiara spiritual, dan setelah dia mati terbakar, mutiara itu jatuh ke tanah dan berguling. Mutiara spiritual berisi kitab suci 8 arah pertempuran darah, jadi tentu saja, Daryl akan mengambilnya. Begitu Daryl dan Rachel lolos dari lautan api, Rachel menepis tangan Daryl dengan keras. Daryl, apakah Anda berdarah dingin? Mengapa kamu tidak menyelamatkan Ewan? Mengapa? Dia menangis, tubuhnya gemetar dan matanya penuh amarah. Jika Daryl datang lebih awal, Ewan tidak akan mati. Rachel terus memarahi Daryl seolah-olah dia telah kehilangan akal sehatnya, kamu melihatnya dibakar sampai mati. Apakah hatimu terbuat dari batu? Apakah kamu masih manusia? Daryl menjadi marah ketika dia menatap Rachel dengan dingin. Aku, selamatkan dia. Kenapa aku harus menyelamatkannya?
Anda berdua mengambil mutiara spiritual saya dan mengaktifkan formasi api bintang 9 sendiri. Bagaimana Anda bisa menyalahkan orang lain? Dia meminta untuk dibakar sampai mati. Beraninya kau menyalahkanku karena tidak menyelamatkannya. Apakah Anda keluar dari pikiran Anda? Rachel, izinkan saya memberitahu Anda bahwa jika bukan karena Debra memohon kepada saya juga tidak akan pernah menyelamatkan Anda. Jadi, cukup suka memerintah? Dia sangat marah, dia akan meledak. Rachel gila. Aku seharusnya tidak menyelamatkannya. Kamu. Wajah Rachel memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia marah ketika dia memikirkan kematian Ewan dan bagaimana Daryl tidak membantu sama sekali. Bagaimana Daryl tidak membantu sama sekali. Tepat pada saat itu, seorang wanita terlihat Corning dengan cepat dari jauh. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna biru dan tampak seanggun bunga teratai. Dia tampak sangat murni. Itu Gonggong. Daryl, kita bertemu lagi. Sudah kubilang kau tidak bisa lari dariku. Gonggong menatap tajam ke arah Daryl. Detik berikutnya, matanya bersinar ketika dia melihat Daryl memegang spiritual mutiara di tangannya. Dia tidak bisa tidak mempermalukannya, beraninya kamu mengambil mutiara spiritual lubu? Daryl, orang-orang sepertimu tidak memenuhi syarat untuk mempelajari 8 arah pertempuran darah. Berikan padaku sekaligus. Gonggong berpengetahuan luas dan memiliki banyak pengalaman. Dia dapat dengan mudah mengidentifikasi bahwa Daryl memegang mutiara spiritual lubu di tangannya. Kitab suci 8 arah pertempuran darah ada di mutiara spiritual. Daryl mengerutkan alisnya tetapi tersenyum ketika dia melihat Gonggong. Gonggong, mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Jika Anda mencoba mencurinya, biarkan saya melihat Anda mencoba. Daryl terlalu percaya diri karena dia tahu Zhuba Jie mendukungnya. Tidak ada yang perlu dia takuti. Bagus, itu bagus. Dia tertawa karena marah. Daryl, kamu pikir kamu begitu berani dengan Zhuba Jie di sisimu? Saya menginginkan mutiara spiritual apapun yang terjadi. Bang! Aura kuat meledak dari tubuh Gonggong. Suasana menjadi tegang karena aura pertempuran di udara. Dar, hati-hati! Debra berteriak ketika dia melihat ada yang tidak beres. Gonggong adalah Heaven Ascension level 2. Meskipun Daryl memiliki White Lily Cold Flame, dia bukan tandingannya. Pada saat itu, Daryl merasa khawatir dan dengan cepat berbalik untuk berteriak, Kakak Zhu, tolong tangani wanita ini. Aku bukan tandingannya. Cepat putar Jubil Water Zhu, tolong tangani wanita ini. Aku bukan tandingannya. Namun, ketika dia berbalik, Daryl tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Zhuba Jie sedang berdiri di depan peti kristal, matanya tertuju pada Diao Chan saat dia menunggu kebangkitannya. Daryl terdiam saat melihat itu. Dalam situasi seperti ini, Zhuba Jie masih memikirkan wanita cantik itu. Libidonya berada di luar imajinasi siapapun. Kakak Zhu! Daryl berteriak lagi, dia berkeringat deras karena khawatir. Saudara Daryl, maju dan lawan Gonggong. Aku menunggu Diao Chan untuk bangkit. Saya akan membantu Anda jika Anda tidak bisa menahannya lagi, kata Zhuba Jie, melambaikan tangannya. Bab 1314. Kakak Zhu, aku bahkan tidak bisa bertahan 3 ronde dengan Gonggong, teriak Daryl frustasi. Setelah dia mengatakan itu, dia bisa mendengar langkah kaki datang dari jauh, diikuti oleh 10.000 orang berkumpul di sekitar mereka. Dalam sekejap mata, ruang di depan istana dipenuhi orang. 10.000 orang terdiri dari puluhan sekte. Di antara mereka adalah sekte pengemis, sekte puncak gunung, dan sekte lain dari daratan lain. Orang-orang ini telah diserang oleh serangga beracun, sehingga tubuh mereka dipenuhi luka. Namun, luka mereka tidak terlalu parah. Ketika mereka melihat bahwa Daryl akan melawan Gonggong, sekte lain baru saja tiba dan berhenti untuk melihat mereka. Kemudian, mereka melihat ruang makam utama di belakang Daryl dan peti mati kristal di dalamnya. Mereka semua menjadi bersemangat. Itu di sini. Haha, kami telah menemukannya. Ini adalah kamar makam utama Lubu. Peti mati kristal yang sangat besar. Semua orang mengobrol dengan penuh semangat. Namun, mereka tidak berani mendekati mereka karena takut pada Daryl dan Gonggong.
Dua orang di depan mereka terlalu kuat. Apakah itu Gonggong atau Darryl? Mereka bukanlah orang yang ingin mereka marahi. Setiap orang. Apakah Anda melihat mutiara spiritual di tangan Darryl? Kitab suci 8 arah pertempuran darah ada di dalamnya. Aku tidak akan menghentikanmu jika kamu ingin merebutnya darinya. Saya hanya ingin menangkap Darryl, kata Gonggong sambil melayang di udara. Saat dia mengatakan itu, Gonggong tersenyum. Dia tahu bahwa jika dia bertarung dengan Darryl, Jubajie pasti akan datang untuk membantunya. Namun, dengan kemunculan tiba-tiba dari kerumunan besar, dia hanya perlu membuat situasi menjadi kacau, dan dia akan dengan mudah menangkap Darryl. Tentu saja, setelah menangkap Darryl, Gonggong tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengambil mutiara spiritual. Semua orang tercengang. Semua 10.000 pasang mata terfokus pada mutiara spiritual di tangan Darryl. Mata mereka terbakar oleh keserakahan. Darryl sudah mendapatkan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Blood Battle 8 Direction Scripture adalah teknik pamungkas Lubu ketika dia menjadi prajurit top di dunia. Pada saat itu, semua orang sangat ingin mencobanya. Darryl merasa kaget saat melihat tatapan semua orang. Dia mengerutkan alisnya saat dia menatap Gonggong. Wanita ini benar-benar jahat. Bagaimana dia bisa menggunakan orang-orang dari sekte ini untuk melawanku? Saya sarankan Anda menyerahkan kitab suci 8 arah pertempuran darah dan pergi bersama saya. Situasinya jelas sekarang. Bahkan jika saya tidak melawan Anda tidak dapat mengalahkan begitu banyak sekte. Gonggong tersenyum arogan. Dengan sombong. Jika situasinya berubah kacau, Jubajie pasti tidak akan berhasil membantu Darryl. Dia akan mengalahkan Darryl pada kesempatan pertama yang dia dapatkan, lalu mengambil mutiara spiritual untuk dirinya sendiri. Rencananya terlalu sempurna. Pada saat itu, orang-orang dari berbagai sekte tidak bisa menunggu lagi. Semuanya, wanita itu telah berbicara. Dia tidak menginginkan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Dia hanya ingin menangkap Darryl. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita mulai. Saat mereka berdiskusi, mereka semua mengunci pandangan mereka pada Darryl dan hendak menyerbu ke depan. Debra khawatir ketika dia melihat apa yang ada di depannya. Apa yang harus dilakukan sekarang? Akankah Darryl mampu melawan begitu banyak orang? Debra menjadi frustrasi karena Jubajie masih berdiri di samping Diao Chan, asyik dengan kecantikannya. Dia mengabaikan. Asyik dengan kecantikannya, dia mengabaikan semua yang terjadi di sampingnya. Dia tidak bisa melihat kejahatan atau mendengarnya. Suara lembut mengerang kesakitan. Suara itu berasal dari istana. Itu tidak keras, dan itu terdengar memikat. Tidak hanya Darryl tetapi semua pria yang hadir bisa merasakan kesemutan di tulang mereka. Semua orang tanpa sadar melihat ke arah istana pada saat yang sama. Pada saat itu, semua orang mengambil napas dingin dan terpana. Diao Chan perlahan bangkit dari peti mati kristal di sisi kanan altar batu giok. Wajah cantiknya tampak bingung karena sosoknya yang sempurna menarik perhatian semua pria di sana. SHTP, pikir Darryl. Mulutnya terbuka lebar saat dia menatap Diao Chan, tidak berkedip. Dia benar-benar tercengang. Diao Chan masih hidup? Pada saat itu, seluruh tempat pergi. Pada saat itu, seluruh tempat menjadi sunyi. Semua orang dari sekte besar masih tidak tahu bahwa wanita di dalam peti kristal adalah Diao Chan yang terkenal. Namun, mereka semua tercengang ketika melihat wajah cantik dan sosoknya yang sempurna. Saya. Haha. Kecantikanku Diao Chan, kamu sudah bangun? Jangan takut. Pagi Jubajie. Akulah yang membangkitkanmu. Tidakkah menurutmu kita ditakdirkan? Anda tidak harus berterima kasih kepada saya. Jika Anda benar-benar ingin membalas saya, Anda dapat membalas saya dengan tubuh Anda. Jubajie, yang berjaga di samping, berkata sambil tersenyum. Jubajie sedang menari dalam pikirannya. Kata-katanya tidak tahu malu karena dia benar-benar mengabaikan semua orang yang mengawasinya. Diao Chan adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di dunia, secara global, dan dia sekarang hidup di depannya. Jubajie sangat senang. Apa? Itu adalah Diao yang cantik. Bab 1315.
Bagaimana Diao-chan hidup kembali? Pada saat itu, Gonggong tertegun dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Gonggong. Karena Diao-chan yang cantik telah hidup kembali, saya takut untuk memberitahu Anda bahwa Lubu akan segera hidup juga. Apakah Anda ingin tahu bagaimana saya mendapatkan kitab suci 8 arah pertempuran darah? Aku mendapatkannya dengan restu Diao-chan. Dia tersenyum, menciptakan cerita ketika dia melihat ekspresi Gonggong. Pada saat yang sama, Darryl melihat sekeliling dan terus berkata, dengan kata lain, saya adalah teman Lubu. Jika kalian semua ingin mencelakaiku, maka kalian bisa membayangkan akibatnya ketika Lubu bangun nanti. Saat dia mengatakan itu, Darryl terlihat sombong, tetapi sebenarnya dia sedikit gugup. Darryl mengatakan ini untuk menakut-nakuti Gonggong dan yang lainnya. Faktanya, hanya ada satu Mystic Sky Golden L9R di istana, dan Diao-chan sudah mengkonsumsinya. Lubu tidak akan pernah berbohong lagi, tapi Darryl Lubu tidak akan pernah berbohong lagi, tapi Darryl tidak punya pilihan. Gonggong telah menciptakan situasi kacau ini di hadapannya, dan dia harus menggunakan reputasi Lubu untuk menakut-nakuti semua orang. Seperti yang diharapkan, begitu mereka mendengar kata-kata Darryl, wajah semua orang berubah. Mereka yang gugup mengambil napas dingin yang dalam. Apa? Darryl adalah teman Lubu? Lubu akan segera bangun? Semua orang bertanya-tanya. Saat itu, tidak ada yang meragukan Darryl. Itu adalah fakta bahwa Diao-chan telah dibangkitkan karena kebenaran ada di depan mata semua orang. Semua orang harus percaya itu. Teman Lubu. Siapa yang berani membuatnya kesal? Pada saat itu, banyak orang memandang Darryl dan khawatir. Bahkan Gonggong menggigit bibirnya dan mulai ragu. Jubajie sudah cukup membuatnya pusing, bagaimana dia bisa bertarung jika Lubu dibangkitkan nanti? Nanti? Darryl senang melihat ekspresi wajah Gonggong dan yang lainnya. Dia hanya membuat kebohongan, tetapi semua orang mempercayainya tanpa keraguan. Darryl adalah seorang jenius. Debra juga tersenyum ketika dia memandang Darryl dengan takjub dan kagum. Suaminya cerdas dan cepat. Dia telah mengejutkan begitu banyak orang hanya dengan kebohongan. Diao-chan berjalan keluar dari peti kristal, wajahnya dipenuhi keraguan saat dia melihat Jubajie. Dia kemudian melihat begitu banyak orang di luar. Diao-chan hilang. Siapakah orang-orang ini? Bukankah aku sudah mati? Pikirnya. Setelah beberapa detik, Diao-chan akhirnya mengumpulkan pikirannya saat dia bertanya kepada Jubajie, kamu menggunakan Mystic Sky Golden Elixir untuk membantu membangkitkanku? Itu benar, itu aku. Jubajie mengangguk beberapa kali sambil menatap tajam ke arah Diao-chan sambil tersenyum. Apakah kamu tersentuh? Diao-chan menghela nafas. Matanya berbalik untuk melihat. Diao-chan menghela nafas. Matanya beralih untuk melihat peti mati kristal di sampingnya dan menatap Lubu dari dekat. Apa gunanya aku hidup? Ini ada satu Mystic Sky Golden Elixir. Meskipun saya bangun, suami saya masih dalam keadaan koma. Tidak ada alasan bagiku untuk hidup sendiri? Saat dia mengatakan itu, air mata mengalir di mata Diao-chan saat kesedihan mengalir di antara alisnya. Suara Diao-chan sangat lembut, tetapi semua pembudidaya mendengarnya dengan keras dan jelas. Darryl mengutuk pelan sambil tersenyum pahit. Sebelumnya, Darryl telah berbohong bahwa Lubu akan segera dibangkitkan, tetapi dia tidak pernah menyangka Diao-chan akan mengatakan yang sebenarnya secepat ini. Gonggong mengunci pandangannya pada Darryl dengan marah. Darryl, beraninya kau mencoba menipuku? Kata-kata Diao-chan jelas, Lubu tidak akan dibangkitkan. Jelas sekali Darryl berbohong barusan. Pada saat yang sama, orang-orang dari Darryl dulu. Pada saat yang sama, orang-orang dari sekte lain mengumpulkan pikiran mereka dan menatap Darryl dengan marah. Darryl, beraninya kau menggunakan nama Lubu untuk menakut-nakuti kami? Apakah kamu pikir kami idiot? Melihat hal-hal yang tidak beres, Darryl berdeham, melihat sekeliling, dan berkata kepada Gonggong, Diao-chan baru saja bangun. Pikirannya tidak sayang. Anda percaya kata-katanya? Jika Anda pikir saya berbohong, silakan tinggal dan lihat sendiri apakah Lubu akan bangun. Pesatel, dia mengutuk dirinya sendiri. Dia harus terus berakting sejak dia memulai semuanya. Gonggong tersenyum dingin, kamu masih berbohong, kan?
Gonggong menyerbu ke arah istana dan mengangkat tangannya untuk memukul langsung peti mati kristal lubu. Bang! Pukulan itu hanya membawa setengah dari kekuatan internalnya. Ledakan keras terdengar, dan hitnya saja MI kekuatan internal yang lebih kuat. Ledakan keras terdengar, dan getaran terasa. Peti mati kristal yang kokoh, bersama dengan lubu di dalamnya, segera pecah berkeping-keping. Semua orang tercengang ketika mereka melihat itu. Wajah mereka semua kosong. Hanya satu pukulan, dan dia telah memecahkan peti kristal dan lubu menjadi berkeping-keping. Seberapa kuat dia, semua orang bertanya-tanya. Wajah Daryl berubah. Dia sekarang marah dan terkejut? Wanita gila ini benar-benar bertindak berdasarkan itu. Pada saat itu, Gonggong menatap Daryl, dan dia tidak yakin apakah dia tersenyum atau menangis. Daryl, bahkan tulang lubu pun tidak tertinggal di sini. Katakan padaku, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Gonggong menggoda. Kau wanita gila. Kamu, pada saat itu, Diao Chan berjalan mendekat. Matanya yang indah dipenuhi dengan kemarahan saat dia berteriak pada Gonggong, kamu. Wajah Daryl berubah. Dia sekarang marah dan terkejut? Wanita gila ini benar-benar bertindak. Pada saat itu, Gonggong menatap Daryl, dan dia tidak yakin apakah dia tersenyum atau menangis. Daryl, bahkan tulang lubu pun tidak tertinggal di sini. Katakan padaku, bagaimana dia bisa dibangkitkan? Gonggong menggoda. Kau wanita gila. Kamu, pada saat itu, Diao Chan berjalan mendekat. Matanya yang indah dipenuhi amarah saat dia berteriak pada Gonggong, kamu telah menghancurkan tubuh suamiku. Anda akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bab 1316. Air mata Diao Chan mengalir tak terkendali. Lubu dan Diao Chan telah saling mencintai sepanjang hidup mereka sampai mereka meninggal. Namun, Gonggong atau hanya memecahkan peti kristal dengan satu kepalan tangan dan bahkan menghancurkan tubuh lubu. Diao Chan hancur. Kamu menghancurkan tubuh suamiku. Kamu harus mati. Kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Diao Chan memandang Gonggong, tubuhnya gemetar. Mati dengan kematian yang mengerikan? Gonggong tertawa saat dia melihat Diao Chan dengan tatapan membunuh. Karena kamu sangat mencintai lubu, kamu harus bergabung dengannya. Meskipun Diao Chan adalah wanita tercantik di dunia, Gonggong juga seorang wanita. Dia tidak akan pernah gagal untuknya. Gonggong adalah orang yang sombong dan semua orang yang melihatnya menghormatinya. Diao Chan mengutuknya untuk mati dengan kematian yang mengerikan, dan Gonggong tidak akan menerimanya sama sekali. Itu sama sekali. Bang! Saat dia mengatakan itu, energi internal Gonggong meledak saat dia bergerak untuk meninju Diao Chan. Dia bergerak sangat cepat sehingga dia berada di depan Diao Chan dalam sekejap mata. Baik Daryl dan sekte lainnya mengkhawatirkan Diao Chan. Semua orang tahu bahwa Diao Chan baru saja dibangkitkan, jadi dia tidak akan memiliki energi internal sama sekali. Dia seperti orang biasa. Dia pasti akan mati jika dia menghadapi serangan Gonggong. Kamu ingin membunuh kecantikanku? Juba Jie berteriak dengan marah dan segera berdiri di depan Diao Chan. Detik berikutnya, Juba Jie mengangkat tangan kanannya dan meninju Gonggong. Bang! Tinju mereka bertemu dan menciptakan suara keras. Gonggong terpental mundur beberapa langkah, dan wajahnya pucat. Juba Jie juga terhuyung beberapa langkah ke belakang, tapi wajahnya tetap alami. ZJ Juba Jie. Juga, tapi Fattemnechi totalnya. Hanya dengan satu pukulan, sudah jelas perbedaan tingkat kekuatan dari kedua orang tersebut. Jelas bahwa Juba Jie jauh lebih kuat dari Gonggong. Juba Jie. Gonggong dengan cepat menenangkan energi internalnya dan menatap Juba Jie, marah. Aku ingin membunuh Diao Chan, apa hubungannya denganmu? Jangan ikut campur urusan orang lain. Juba Jie frustrasi sambil menggosok hidungnya. Kamu menyerang kecantikanku, dan itu tidak ada hubungannya denganku? Pada saat itu, Juba Jie berteriak pada Daryl, saudara Daryl, bawa kecantikanku keluar dari sini dulu. Biarkan saya menghentikan Gonggong dan sekte lainnya. Ingatlah untuk menjaga Diao Chan. Jangan biarkan dia mengambil nyawanya sendiri.
Dia tidak akan khawatir sama sekali jika itu hanya gonggong, tetapi ada begitu banyak orang kuat dari begitu banyak sekte. Dia memutuskan untuk meminta Daryl pergi bersama Diao Chan terlebih dahulu untuk melindunginya agar tidak terluka selama kekacauan. Dari terluka diiring pertempuran kacau. Saudara Ju, jangan khawatir, jawab Daryl sambil berjalan ke Diao Chan dan memegang tangannya. Tinggalkan aku dengan cepat. Tidak, aku tidak ingin pergi. Diao Chan menggelengkan kepalanya dan bertekad. Tubuh suami saya hilang. Aku tidak ingin hidup. Daryl sangat kecewa. SHT. Diao Chan sangat jatuh cinta, pikirnya. Daryl tidak bisa diganggu untuk mengatakan. Kata lain saat dia menyeret Diao Chan keluar dari istana dengan bantuan Debra. Daryl, jangan berani-berani lari. Gonggong sangat marah saat melihat Daryl berlari. Dia ingin mengejar mereka. Pada saat itu, Juba Jie meraung dan menyerbu ke arahnya. Dia menghalangi jalan Gonggong dan mulai bertarung dengannya. Juba Jie memutar pergelangan tangannya, dan sinar putih bersinar dari tangannya. Sebuah penggaruk bergigi 9 muncul di tangannya. Segera, penggaruk itu terasa panjang, putih bersih, dan memiliki aura membunuh yang kuat. Itu adalah senjata tingkat ungu. Begitu Juba Jie melihat senjatanya, Gonggong bukan tandingannya. Dia hampir dikalahkan. Gonggong menjadi gugup dan berteriak pada sekte besar di luar. Daryl melarikan diri dengan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Kejar dia. Ketika mereka mendengar itu, orang-orang di luar mengumpulkan pikiran mereka dan mulai berteriak. Buru-buru. Hentikan Daryl. Dapatkan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Daryl, tinggalkan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Semua orang berteriak ke arah Daryl seperti air pasang. Kamu ingin mengambil kitab suci 8 arah pertempuran darah hanya dengan kalian semua. Dapatkan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Daryl, tinggalkan kitab suci 8 arah pertempuran darah. Teriakan semua orang menghantam Daryl seperti air pasang. Kamu ingin mengambil kitab suci 8 arah pertempuran darah hanya dengan kalian semua. Daryl menyeringai sambil mengangkat tangannya tanpa ragu-ragu. Bang! Bola api putih melompat ke udara, menyebabkan getaran, dan dalam sekejap mata, lautan api putih terbentuk di belakang Daryl. Bab 1317. Ini. Api dingin lili putih. Ini adalah api dingin lili putih. Melarikan diri. Berbagai sekte berhenti di langkah mereka dan semuanya dalam keadaan ketakutan. Ketika mereka akhirnya mengumpulkan pikiran mereka, Daryl, Debra, dan Diao Chan sudah menghilang dari pandangan. Betapa sekelompok orang yang tidak berguna. Gonggong sangat marah. Selusin sekte, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menghentikan Daryl. Apakah mereka semua bodoh, pikirnya. Gonggong menatap Juba Jie dan berteriak, Juba Jie, aku akan melawanmu sampai akhir. Saya akan menangkap Daryl sekarang jika bukan karena Anda. Bang! Energi internal Gonggong meledak saat dia meninju Juba Jie. Juba Jie sama sekali tidak khawatir ketika dia merasakan kemarahan Gonggong. Dia tersenyum Ripkilf dan berkata, Gonggong, apakah kamu? Fei Gonggoni Pahajef CTTF, tersenyum nakal dan berkata, Gonggong, apakah Anda jatuh cinta dengan saya? Itu sebabnya kamu ingin menemaniku Lili di akhir. Sejujurnya, kamu cukup cantik untuk menjadi wanitaku, tapi hatiku milik kecantikanku, Diao Chan. Anda tidak boleh mengganggu saya. Juba Jie menghindari pukulan Gonggong saat dia tertawa keras dan terbang lebih jauh. Sebenarnya Gonggong sama sekali bukan tandingan Juba Jie. Pikiran Juba Jie hanya terfokus pada Diao Chan. Dia sedang tidak mood untuk berkelahi. Gonggong tersipu saat mendengar kata-kata itu. Dia merasa malu dan marah karena dia hampir meledak. Juba Jie ini konyol. Juba Jie, tetap di sana, katanya sambil mengikuti dari belakang Juba Jie. Untuk sesaat, Juba Jie dan Gonggong menghilang dari pandangan orang banyak. Hei, Gonggong, apakah kamu masih mengikutiku? Berhentilah menertawakanku. Berhentilah untuk menghadapi kematianmu. Haha.
Bahkan jika saya harus berhenti, Anda masih bukan tandingan saya. Kamu. Aku. Setelah setengah jam mengejar, Juba Jie akhirnya berhasil menyingkirkan Gonggong. Tidak peduli apa, makam kuno itu terlalu besar. Lingkungannya juga rumit. Bahkan orang kuat seperti Gonggong merasa pusing setelah berbalik. Beauty Diao-chan, aku mencarimu, Juba Jie bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan pergi dengan gembira. Kembali ke makam kuno Lubu, di sudut gelap aula utama, suara binatang raksasa terdengar. Suara orang-orang yang berteriak kesakitan bergema di seluruh ruangan. Seekor binatang raksasa melompat-lompat di aula utama dan menyerang banyak anggota sekte. Binatang itu panjangnya selusin kaki, seluruh tubuhnya berwarna hitam dan memiliki surai bulat seperti singa. Namun, matanya besar dan tampak liar. Itu bersinar menakutkan. Gigi dan cakarnya setajam pisau dan membuat semua orang ketakutan. Aura di sekelilingnya membuat seseorang tercekik. 10.000 orang dengan kekuatan luar biasa mengepung binatang raksasa itu. Orang-orang ini sebagian besar adalah prajurit dari berbagai sekte Westrington dan semuanya adalah pengikut Donogue. Seseorang melayang di udara, memegang kapak raksasa yang cerah dan dingin, tampak arogan. Itu Donogue. Donogue bingung, dan dia tampak bingung. Ketika mereka telah memasuki makam kuno, Donogue memerintahkan pengikutnya untuk segera mencari ruang makam utama Lubu. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan ruangan itu tetapi menemukan raksasa yang sangat kuat. 10.000 orang dengan kekuatan luar biasa mengepung binatang raksasa itu. Orang-orang ini sebagian besar adalah prajurit dari berbagai sekte Westrington dan semuanya adalah pengikut Donogue. Seseorang melayang di udara, memegang kapak raksasa yang cerah dan dingin, tampak arogan. Itu Donogue. Donogue bingung, dan dia tampak bingung. Ketika mereka telah memasuki makam kuno, Donogue memerintahkan pengikutnya untuk segera mencari ruang makam utama Lubu. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan ruangan itu tetapi menemukan binatang raksasa yang sangat kuat. Bab 1318. Donogue telah membuat keputusan ketika menghadapi binatang buas. Dia memerintahkan pengikutnya untuk menangkap binatang itu hidup-hidup. Siapa yang tahu kekuatan binatang raksasa bisa begitu menakutkan? Kedua belah pihak bertempur selama lebih dari setengah jam dan pekerja Donogue terbunuh atau terluka. Luka-lukanya parah. Namun, binatang itu semakin kuat dan berani saat bertarung. Yang paling membuat Donogue kagum adalah bahwa binatang raksasa itu begitu kuat dan cerdas. Meskipun dia telah menggunakan kapak pemecah langit, dia masih tidak bisa mengendalikannya. Chantel telah menyaksikan pertempuran dari samping dan tampak khawatir. Dia berteriak pada Donogue, "Sayang! Hati-hati, ini adalah binatang ajaib, Pisiu. Ini tidak mudah untuk ditangani." Chantel tidak kuat, jadi dia pergi ke tempat yang aman untuk menonton pertarungan ketika mereka. Chantel adalah dia pergi ke tempat yang aman untuk menonton pertarungan ketika mereka menemukan binatang raksasa itu. Dia adalah seorang wanita terkenal dan cerdas di Westington. Dia juga sangat berpengetahuan, jadi setelah mengamati pertarungan sebentar, dia tahu siapa binatang raksasa itu. Dia benar. Binatang itu adalah binatang ajaib, Pisiu. Pisiu itu adalah binatang ajaib Lubu. Ketika Lubu menemukan Pisiu, itu masih seekor anak dan Lubu telah membawanya. Pisiu sangat setia kepada Lubu, dan setelah dia mati, binatang itu menjaga makam kuno itu sampai sekarang. Semua orang tahu bahwa Pisiu adalah binatang ajaib yang membawa keberuntungan. Itu secara alami adalah binatang yang lembut, tetapi ada pengecualian. Misalnya, Pisiu sangat marah sekarang karena melihat begitu banyak orang menyerbu makam kuno pemiliknya. Pisiu. Sial. Saya memiliki keberuntungan terburuk. Aku masih belum menemukan kamar makam Lubu yang sebenarnya, tapi aku bertemu Pisiu. Aku belum menemukan kamar makam asli Lubu, tapi aku menemukan Pisiu. Tapi jadi apa? Saya pikir kami bisa menjatuhkan Anda dengan Loilp aku. Apa? Saya pikir kami bisa mengalahkan Anda dengan begitu banyak dari kami di sini. Donogue menjadi khawatir dan ketakutan. Mendesah. Donogue menarik napas dalam-dalam dan memelototi Pisiu sambil berteriak, "Semuanya ke sini. Kita harus mengendalikan Pisiu ini." 10.000 orang dari berbagai sekte meledakkan energi internal mereka dan menyerbu ke arah Pisiu.
Mereka adalah murid sekte dari Westrington, dan sebagai Perdana Menteri, Donoghue akan mendikte masa depan sekte mereka. Itu sebabnya mereka tidak berani melanggar perintahnya. Aura dari 10.000 prajurit berputar di udara di aula utama. Itu mengintimidasi. Mengaum. Raungannya mengguncang tanah saat dia melambaikan kedua cakar depannya. Bang! Suara seperti guntur terdengar. Suara seperti guntur terdengar, diikuti oleh kilat. Suara itu datang dari cakar tajam Pisiu saat menyerang berbagai sekte. Ah, dalam sekejap mata, banyak murid tersambar petir dan menjerit kesakitan. Satu persatu, mereka jatuh dan mendarat di genangan darah. Serangan Pisiu membawa listrik? Pikir Donoghue. Mereka semua tidak bisa menahan napas dingin pada pemandangan yang mengintimidasi. Itukah kekuatan binatang yang terpesona? Betapa menakutkan. Mengaum. Pisiu meraung ke arah langit dan mulai bergegas menuju yang lain. Ah, suara jeritan orang bergema. Mereka tidak yakin berapa banyak orang yang meninggal karena suara jeritan yang menyakitkan. Semua orang ketakutan, dan mereka tidak ingin terus berjuang. Mereka hanya ingin. Itukah kekuatan binatang yang terpesona? Betapa menakutkannya. Mengaum. Pisiu meraung ke arah langit dan mulai bergegas menuju yang lain. Ah, suara jeritan orang menggema. Mereka tidak yakin berapa banyak orang yang meninggal karena suara jeritan yang menyakitkan. Semua orang ketakutan, dan mereka tidak ingin terus berjuang. Mereka hanya ingin berbalik dan pergi. Pisiu itu menakutkan, dan siapapun yang tinggal pasti akan mati. Bab 1319. Melihat situasinya menjadi lebih buruk, Donoghue berteriak pada Chantel, "Chantel, kamu harus pergi. Menemukanmu nanti." Chantel tidak cukup kuat. Aku tidak bisa membiarkan Pisiu menyakitinya, pikirnya. Tidak. Chantel menggelengkan kepalanya, khawatir. Tidak sayang. Aku tidak pergi. Ayo mundur jika terlalu sulit. Pisiu hanyalah binatang ajaib yang menjaga makam kuno. Tidak perlu tinggal di sana. Donoghue menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, aku harus mengendalikannya. Dia adalah Perdana Menteri dan dia memiliki kapak pemecah langit. Dia tidak boleh dikalahkan oleh binatang buas dan melarikan diri. Dia harus menangkapnya hidup-hidup. Selanjutnya, Donoghue berkata kepada seorang pria berbaju hitam, "Ted, bawa istriku ke tempat yang aman." Buru-buru. Ted adalah pengawal Donoghue dan juga mitra terpercayanya. Dia adalah kaisar bela diri tingkat 1. Ya, Perdana Menteri. Ted menjawab dan bergegas ke Chantel. Nyonya, kita harus segera pergi. Perdana Menteri memiliki senjata ilahi yang unik, dia akan baik-baik saja. Baik-baik saja maka, jawab Chantel. Dia memutuskan untuk tidak mencoba membujuk Donoghue lebih jauh ketika dia melihat dia bertekad. Binatang itu sangat ganas, dan dia tidak akan membantu sama sekali bahkan jika dia ingin tinggal. Dia mungkin hanya akan menjadi pengalih perhatian baginya. Akan lebih baik jika dia pergi. Chantel mengikuti Ted dan meninggalkan tempat itu. Kamu binatang buas, jangan berani-beraninya menjadi liar. Begitu Chantel pergi, Donoghue tidak perlu khawatir. Dia memegang kapak pemecah langit dan meledak dengan aura yang kuat saat dia menyerang ke arah Pisiu. Sementara itu, Ted telah membawa Chantel ke sudut lain dari makam kuno. Teddy. Sementara itu, WHVPN Chantel ke sudut lain dari makam kuno. Ted melihat sekeliling dan menunjuk ke taman di depan. Nyonya, mengapa kita tidak beristirahat di sana? Begitu Perdana Menteri menangkap Pisiu, dia pasti akan datang mencari kita. Baik. Chantel menjawab tanpa berpikir lebih jauh. Pada saat itu, Chantel hanya mengkhawatirkan Donoghue. Meskipun Donoghue sangat kuat, masih sulit untuk menangkap Pisiu hidup-hidup. Dia hanya bisa berdoa agar Donoghue kembali dengan selamat. Dia melihat sekeliling saat dia berdoa. Tidak dapat dipungkiri bahwa makam kuno Lubu luas dan memiliki banyak bangunan. Semua area memiliki dekorasi yang unik. Taman itu bisa menjadi taman kecil, dan ada air terjun buatan yang terlihat sangat indah.
Dia tidak pernah menyangka akan ada tempat yang begitu mencolok di dalam makam kuno yang gelap dan menyeramkan. Pada saat yang sama, Ted dan beberapa penjaga lainnya tercengang ketika mereka melihat ke. Penjaga tercengang saat mereka melihat taman di depan mereka. Dengan taman yang begitu indah, apakah masih dianggap sebagai makam kuno? Nyonya, apa itu? Ted bertanya saat tatapannya mendarat di sekuntum bunga. Chantal mengikuti pandangannya dan menggigil. Tidak jauh dari situ, di sisi wali, ada sekuntum bunga yang bermekaran. Bunga itu istimewa dan berbentuk seperti bunga bakung, tetapi setengahnya berwarna biru es sedangkan setengahnya lagi berwarna merah menyala. Itu bersinar terang. Ini aku Icet Fire Lily? Beberapa detik kemudian, Chantal mengumpulkan pikirannya dan berkata. Chantal telah membaca banyak buku sejak dia masih muda dan berpengetahuan luas. Icet Fire Lily tercatat dalam kitab suci kuno. Itu adalah ramuan spiritual yang sangat langka yang mengandung aura spiritual dari langit dan bumi. Kekuatan seorang kultivator akan meningkat secara substansial setelah mengkonsumsinya. Icet Fire Lily? Ted dan yang lainnya. Icet Fire Lily? Ted dan pengawal lainnya tampak bingung ketika mereka mendengar namanya. Mereka tidak begitu banyak membaca tentang ramuan spiritual, jadi mereka tidak mengenali namanya. Cepat, berikan aku Icet Flower Lily. Chantal memerintahkan, tampak putus asa. Begitu dia mengkonsumsi Icet Fire Lily, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia akan dapat membantu Donogue di masa depan jika ada masalah. Haha. Lili api es? Sebuah suara menggoda terdengar, diikuti oleh sosok pria yang menatap bunga itu dari dekat. Dia sangat bersemangat. Itu Juba Jie. Setelah Juba Jie meninggalkan Gonggong, dia segera pergi mencari Daryl dan yang lainnya. Namun, makam kuno Lubu terlalu besar, dan ada banyak bangunan yang mirip. Juba Jie berkeliling sekali tetapi tetap tidak dapat menemukan Daryl. Dia berakhir di sini oleh Miss Lake. Terdengar gambar seorang pria yang melihat dari dekat bunga itu. Dia sangat bersemangat. Itu Juba Jie. Setelah Juba Jie meninggalkan Gonggong, dia segera pergi mencari Daryl dan yang lainnya. Namun, makam kuno Lubu terlalu besar, dan ada banyak bangunan yang mirip. Juba Jie berkeliling sekali tetapi tetap tidak dapat menemukan Daryl. Dia berakhir di sini karena kesalahan. Juba Jie menatap Icet Fire Lily dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Haha. Saya tidak pernah berpikir saya akan sangat beruntung bertemu dengan Icet Fire Lily yang sangat langka. Bab 1320. Juba Jie telah memikirkannya. Begitu dia mendapatkan Icet Fire Lily, dia akan memberikannya kepada Diao Chan dan memenangkan hatinya. Dengan pemikiran itu, Juba Jie hendak berjalan untuk memetik Icet Fire Lily. Saya menemukan Icet Fire Lily ini terlebih dahulu, kata Chantal sambil berjalan ke Juba Jie. Oh, Nona cantik, kita bertemu lagi. Juba Jie tersenyum. Bukankah ini istri Donogue? Saya melihatnya di luar makam kuno sebelumnya. Saya tidak berharap melihatnya di makam kuno lagi. Juba Jie melihat Chantal dari atas ke bawah. Sejujurnya, wanita ini cukup cantik. Chantal melihat mata Juba Jie dan sangat marah. Orang Ju ini sesat. Ini menghina. Juba Jie tertawa dan berkata kepada Chantal, cantik, apakah namamu tertulis di Icet Fire Lily? Atau apakah nama belakang Anda tertulis di sana? Akan mengambil Icet Fire Lily hari ini. Dia? Real akan mengambil Icet Fire Lily hari ini. Kecantikan, kita ditakdirkan untuk bertemu. Siapa namamu? Kenapa kita tidak berteman saja? Tutup bulanmu. Chantal berkata, tersipu ketika dia merasa marah dan canggung. Aku tidak mengenalmu, tolong pergi sekarang. Icet Fire Lily adalah milikku. Dia menatap Icet Fire Lily dengan khawatir. Orang Ju ini sangat kuat, tapi aku tidak bisa membiarkan dia memiliki Icet Fire Lily. Ted maju selangkah dan berteriak pada Juba Jie, Tuan Ju, beraninya Anda mengganggu istri Perdana Menteri kita. Pergi sekarang. Sejujurnya, Ted panik saat merasakan kekuatan Juba Jie, tapi dia tidak punya pilihan. Adalah tugasnya untuk melindungi Chantal. Siapa kamu? Pergi dari hadapanku. Saya berbicara dengan keindahan ini. Apa hubungannya denganmu? Jika kamu menyela lagi, aku akan membunuhmu. Juba Jie menatap Ted dengan dingin. Juba Jie tersenyum dan menatap Chantal.
Cantik, aku sangat mudah berteman, dan aku sangat perhatian. Kamu akan menyesal tidak menjadi temanku. Ayo, beri aku ciuman. Jubajie telah kasar sepanjang hidupnya, jadi dia memiliki kulit yang tebal. Chantel sangat marah. Dia berjalan ke Ted dan berkata dengan lembut, "Ted, saya akan berbicara dengan orang Ju ini untuk mengalihkan perhatiannya. Anda menemukan kesempatan untuk memetik icet Fire Lily dengan cepat." Ted mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Chantel menggigit bibirnya dan menatap Jubajie. "Kau ingin tahu namaku? Biarkan aku memberitahumu kalau begitu." Jubajie mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Chantel dan tersenyum. "Katakan siapa namamu." Pada saat itu, Ted mengambil kesempatan untuk berlari ke depan dan memetik icet Fire Lily dengan tangannya. Chantel tersenyum pada Jubajie, "Saya istri Perdana Menteri. Siapa nama saya tidak penting, yang penting adalah..." "Tidak penting, yang penting adalah icet Fire Lily ada di tangan kita sekarang. Tuan Ju, seorang pria terhormat tidak akan mencuri sesuatu yang disukai orang lain. Karena kita telah memetik icet Fire Lily adalah milikku. Anda adalah orang yang sangat kuat, kamu tidak akan mengambil barang dari orang lemah seperti kami, kan? Silakan pergi, N. SHT." Jubajie menyadari bahwa dia telah ditipu. Namun, dia tidak marah. "Menarik. Secara teknis saya kuat, tetapi Anda lemah, jadi saya tidak harus merampok Anda. Tapi aku ingin mempersembahkan icet Fire Lily ini untuk kecantikanku Diao-chan, jadi lebih baik kau serahkan icet Fire Lily kepadaku." Jubajie menatap Ted dari dekat, maju selangkah, dan hendak merebut icet Fire Lily. Ted memandang Jubajie dan menggoda, "Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda ingin merebut icet Fire Lily? Icet Fire Lily ini milik nyonya saya. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Pergi sekarang. Juga, beraninya kau mengganggu nyonyaku? Anda akan berada dalam masalah besar ketika menteri utama saya kembali. Merebut Ice de Fire Lily milik nyonyaku. Jangan pernah berpikir untuk mengambilnya. Pergi sekarang. Juga, beraninya kau mengganggu nyonyaku? Anda akan berada dalam masalah besar ketika Perdana Menteri saya kembali." Ted memberikan icet Fire Lily ke Chantel, dan dia segera memasukkannya ke dalam mulutnya, menelannya. "Kamu meminta kematian." Jubajie sangat marah saat dia meninju Ted. "Orang ini menghina saya berkali-kali." Jubajie tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Ted tidak bisa bereaksi, pukulan Jubajie mendarat dengan kuat di tubuhnya. Bab 1321. "Ah!" Ted berteriak kesakitan saat dia terbang di udara dan memuntahkan darah. Dia terbang sekitar 100 kaki sebelum jatuh ke tanah. Ada penyok besar di dada Ted ketika dia mendarat, dan dia meninggal tak lama kemudian. Dia membunuh Ted hanya dengan satu pukulan. Ted adalah penjaga terkuat untuk Perdana Menteri. Pengikut Donogue lainnya sangat marah dan terkejut. Jubajie tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara saat energi internalnya meledak saat dia berlari ke arah mereka. Bang! 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 Di antara dua napas, beberapa penjaga yang tersisa jatuh ke tanah dalam genangan darah. Orang yang tidak berguna. Jubajie menyeringai saat dia melihat tubuh Ted dan yang lainnya. Yang lain. Sejujurnya, Jubajie tidak berniat membunuh siapapun. Namun, Ted telah menghinanya beberapa kali dan memanfaatkan Jubajie ketika dia tidak memperhatikan untuk mencuri icet Fire Lily. Mereka meminta kematian mereka. "Kecantikan, aku telah membunuh semua pengikutmu. Kita berdua bisa mengobrol dengan baik sekarang." Jubajie berbalik dan menatap Chantel dengan senyum di wajahnya lagi. "Kamu." Chantel sangat marah dan Ted. Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba merasakan hawa dingin yang mengerikan di seluruh tubuhnya seolah-olah dia berada di iglo. Dingin. "Aku sangat dingin." Terangnya saat seluruh tubuhnya gemetar dan wajahnya memucat seketika. Jubajie mengerutkan kening ketika dia melihat apa yang terjadi. Apakah ini efek dari icet Fire Lily? Ketika Chantel mengkonsumsi icet Fire Lily, dia tidak tahu bahwa icet Fire Lily mengandung energi yang sangat kuat. Dalam keadaan normal SWWRW akan dikonsumsi dalam dosis yang lebih kecil selama setengah bulan.
Namun, dia telah menelan seluruh tanaman, dan tubuhnya tidak mampu mengatasinya. Aku sangat kedinginan. Chantal meringkuk di rumput karena rasa dingin yang tidak pernah berakhir yang dia rasakan. Seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan jelas di wajahnya bahwa dia menderita. Ketika dia hampir tidak tahan lagi, rasa dingin di tubuhnya menghilang tetapi diikuti oleh panas yang hebat. Rasanya seperti ada bola api yang membakar di tubuhnya. Ah, dia berteriak, tidak mampu menahan rasa sakit yang membakar lebih lama lagi. Tubuhnya terbakar, dan dia berkeringat deras. Kecantikan, apa yang terjadi? Jubajie tersenyum dan berjalan mendekat. Cantik, sepertinya kamu kesakitan. Apa yang terjadi? Apakah ini efek dari Jet Fire Lily? Apakah itu terlalu kuat, dan tubuhmu tidak tahan?